Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema lagi nggih sampai di pembelajaran 5. Dapat dilihat di buku tema pemerintah halaman 173. Nah, kalian buka di buku halaman 173 nggih. Ini ada perkembangbiakan dengan spora. Nah, apa itu spora? Nah, kita akan membaca bacaan. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Nah, yang dinamakan spora itu yang mana toh? Nah, ini yang namanya spora. Bintik-bintik kecil ini itu yang dinamakan spora. Bintik-bintik kecil yang ada di bawah daun. Nah, sekarang kita baca dialog dulu. Bacalah teks dialog berikut dengan peragakan dengan temanmu. Nah, ini tidak usah diperagakan. Kalian cukup membacanya saja. Ini Edo. Edo bertanya kepada Lani. Hai Lani, kamu sedang apa? Edo, kemudian Lani menjawab. Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Kemudian Edo menjawab, banyak sekali jenis tanaman di sini, pantas saja udaranya terasa sejuk. Kemudian Lani, iya, aku dan ayah senang berkebun. Dan Edo, itu tanaman apa Lani? Nah, Lani menjawab, oh itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya, ia tumbuh sendiri. Nah, terus kita lanjutkan. Kemudian Edo bertanya, bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Lani, silahkan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Nah, itu tadi spora itu terdapat di bagian belakang daunnya atau di bawah ya. Ada bintik-bintik kecil itu yang dinamakan spora. Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu ada kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi, dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Nah, tadi sporanya itu tidak sengaja ditanam, tapi karena tertiup oleh angin, jadi spora itu tadi bisa terbang dan hinggap, kemudian bisa tumbuh. Edo, wah kamu hebat Lani, kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Kemudian Lani, terima kasih, itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Nah, sekarang Edo, iya kamu benar. Nah, ini, tuliskan kata-kata yang baru kamu ketahui dari teks dialog. Temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus. Nah, itu tidak usah dikerjakan. Buatlah kalimat dari kata-kata tersebut. Ini juga tidak usah dikerjakan. Kita lanjutkan lagi ya. Perhatikan kembali teks dialog tentang cara berkembang biak tumbuhan dengan spora. Tuliskan kembali cara perkembangbiakan dengan spora menggunakan bahasamu sendiri. Nah, ini juga tidak usah. Langsung saja. Ini ada bacaan lagi. Lani penyayang tanaman. Nah, itu Lani sedang menyiram bunga di depan rumah. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Nah, itu dia ya. Amatilah lingkungan di sekitar sekolahmu. Coba lakukan kegiatan merawat lingkungan sekolah bersama teman-temanmu. Kegiatan dapat dilakukan adalah menanam dan menyiram tanaman. Selain itu, juga merapikan dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Nah, ini tidak usah dilakukan ya. Kita lanjutkan mawon. Nah, ini matematikanya juga untuk pembelajaran ini kita lewati. Sekarang kita masuk pembelajaran ke-6. Nah, sekarang kita mencangkok tanaman. Nah, ini mencangkok tanaman.
seperti apa toh itu bentuk mencangkok tanaman? Nah, bentuknya itu seperti ini. Nah, ini kayak dibungkus ya, dibungkus kayak lemper, kayak arem-arem, tapi ini dalamnya itu ada tanah. Sekarang kita baca mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Nah, ini tadi yang dinamakan mencangkok, seperti ini bentuknya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini tata cara mencangkok. Pertama, yang A ini, batang itu dikupas kulitnya nggih. Diambil begitu secara melingkar. Terus setelah itu ditaruh lemah di sekeliling batang yang sudah dikupas tadi. Setelah itu ditutup dengan plastik, kemudian diikat. Nah, bentuknya itu jadi seperti ini. Nanti akar itu akan tumbuh lewat sini nih. Setelah nanti akarnya banyak, bisa ditanam. Ini dipotong dan ditanam. Yang ditanam itu yang bagian atas. Nah, sekarang kita baca. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Nah, ini keuntungan mencangkok. Tanaman itu bisa tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Nah, mutu tanaman itu lebih baik nih. Misalkan kita menanam jeruk. Nah, kalau kita menanam jeruk itu, misalkan jangan jeruk ya, ganti yang lain. Misalkan kita menanam jambu. Nah, kalau menanam jambu dengan cara mencangkok atau bijinya, hasilnya itu lebih baik yang hasil dari mencangkok. Kalau bijinya yang ditanam, nanti hasilnya itu bisa berbeda. Bisa buahnya itu berubah menjadi tidak manis. Kalau dengan mencangkok, buahnya itu masih tetap manis ya. Itu adalah kelebihan mencangkok. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Nah, ini juga tumbuhnya itu lebih cepat karena tadi akarnya itu sudah muncul. Terus, mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Nah, ini mutunya juga bagus nggih. Tadi buahnya jika manis juga akan menghasilkan buah manis. Tapi kalau menanam dengan biji, itu nanti buahnya tidak tentu akan manis. Nah, sekarang kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Nah, mudah roboh karena apa? Mudah roboh karena dari hasil cangkokan itu akarnya nanti itu menghasilkan akar serabut. Akar serabut itu akarnya yang kecil-kecil tapi banyak. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Nah, ini lebih kuat karena akarnya itu akar tunggang. Akar tunggang itu akarnya hanya satu tapi besar dan masuk ke dalam tanah. Masuk ke dalam seperti itu. Nah, ini akan lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Nah, ini lebih rapuhnya kayak tadi ya. Kebanyakan itu akarnya berubah menjadi akar yang kecil-kecil serabut. Cara menyangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau. Nah, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Nah, pisau tadi untuk apa? Untuk mengupas kulit tanaman yang mau dicangkok. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ini dikupas, yang B itu kita gulung pakai tanah. Tanah tadi dikasih dengan pupuk kandang sedikit. Setelah itu kita tutup dengan plastik dan ujung-ujungnya itu kita ikat. Nah, bentuknya seperti ini. Yang terakhir.
Terus sekarang langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 3-9 meter. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau kelapa plastik lalu diikat dengan tali. Nah, ini ada tata cara mencangkok. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Nah, ini disirami setiap pagi dan sore ya, seperti menyiram tanaman yang ada di dalam pot-pot itu. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya itu tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Nah, ini nanti dipotong, kemudian tanam di tempat yang teduh. Nah, ini nanti setelah akarnya banyak menjulur sampai ke luar, ini nanti bisa dipotong seres gitu. Terus tanaman yang atas ini kita tanam di tempat yang baru. Nah, itu dia cara mencangkok tanaman, itu seperti itu. Sekarang kita lanjutkan. Jawablah pertanyaan berikut sesuai teks bacaan. Sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Apakah langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Berapa lama waktu dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Nah, itu nanti 5 soal kalian kerjakan di buku tulis ya, ditulis jawabannya saja. Seperti itu. Nah, beri tanda kata-kata baru yang kamu temukan dari teks bacaan. Carilah arti kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian tuliskan pada tempat yang sudah tersedia. Nah, ini tidak usah ya. Teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih sedikit. Nah, ini untuk mencangkok yang lain itu apa? Buahnya itu lebih banyak ya dibandingkan dengan menanam menggunakan biji. Nah, ini ada Ayo Bercerita. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Nah, itu dia perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Nah, buah jambunya itu banyak sekali siap dipanen, nggih. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak, semuanya melalui proses pencangkokan. Nah, itu tadi. Pohonnya itu apa tadi? Rendah namun buahnya itu banyak. Itu tadinya karena hasil dari pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga mereka pupuk secara rutin. Nah, setiap berapa hari sekali ngoten nggih diberi pupuk atau berapa minggu seperti itu. Tidak lupa itu diberikan pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Nah, ini nanti kalian isi ya. Biasanya itu apa? Pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Nah, ini nanti dikerjakan di buku tulis. Nomor 1, apa membantu apa? Nomor 2, itu juga membantu apa. Nah, seperti itu. Setelah itu kita lanjutkan. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah, nah ini nanti juga kalian jawab ya. Kira-kira kalau melihat ibu kalian menyiram tanaman, kalian akan berlaku seperti apa? Nah, seperti itu.
Terus selanjutnya ini nanti kalian kasih nomor 3 nih. Nomor 1, 2 tadi pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tua. Nah, pekerjaan untuk membantu orang tua disebutkan 2 saja. Terus ini juga dikerjakan, ini nomor 3. Sekarang nomor 4. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu yang harus dilakukan Edo adalah, nah ini. Terus nomor selanjutnya ini, Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk dari bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah, nah, jika melihat Lani kesakitan, kalian bagaimana? Itu nanti juga dijawab nggih. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Nah, ini tidak usah kalian kerjakan karena ini matematika. Nah, itu dia. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.